gitu. Iya. Ternyata Ponandi Kecian Ama dulu itu justru yang menjadi profesi sampai kini gitu. Apa tuh bang? Apa yang dikecil nama? Yang di Kecian Ama itu dulu pokoknya orang ke Karajo Apu saja. Jangan lupa menggalih katanya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Alhamdulillah kali ini kita kembali kedatangan orang spesial di mana beliau telah hadir di tempat kita. Nama beliau ini adalah Lutfi Aditya Desman. Biasa kita panggil Bang Adit. Ini guru saya nih. Kita sapa dulu. Selamat datang Bang. Iya, aku yang satu ini benar-benar beda nih. Aduh, kali ini mewawancarai guru nih. Beliau ini biasa mewawancarai artis seluruh Sumatera Barat. Masya Allah Bang, terima kasih Bang Adit sudah datang ke tempat Aspen ya, sisi lain. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Pak Zul, kabar baik. Waalaikumsalam. Saya belajar ketawa juga dari beliau dulu nih. Terima kasih Pak Zul udah diundang nih ke sisi lain Aspen. Awak dah lo tahu gitu apa yang dicari Pak Zul dari awak gitu. Padahal biasa aja gitu. Nggak ada nama labia sebenarnya. Nah, gitu. Itu dia Bang. Kalau seandainya udah cari labia itu labia gitu kan Bang. Kayaknya kalau Bang Adin adalah bahasa Indonesia sekali ulas sekali baru ada kita Bang. Karena memang karena memang ini beda nih sahabat. Jadi beliau ini adalah praktisi dunia kepenyiaran lah, dan banyak sebenarnya bekerja Bang Adit. Kita mau mulai dari mana? Saya lihat dulu dari ini Bang Adit. Dulu kan Bang Adit guru saya di salah satu media. Jadi cara ngomong gini begini jadi beliau belajar nih. Banyak radio di Sumatera Barat dahulu ya. Dulu sekarang apalagi gitu kan. Bang, soal ini gimana itu dari tahun dulu Bang? Dari tahun berapa sih tertarik ini Bang di dunia komunikasi ini Bang? Iya, assalamualaikum sahabat sisi lain ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zul undang. Sama-sama. Saya dari kemarin juga nggak habis pikir ini Pak Zul ini ngundangnya ngapain gitu ya. Padahal ya nggak tahu ya ilmu apa yang mau dibagi gitu kan. Tapi ya Pak Zul tanya ya dijawab. Sebenarnya mengawali karir kepenyiaran itu memang sudah cukup lama ya. Itu tahun 93 ketika itu masih kelas 2 kelas 2 Bang di STM 2 Padang. Sudah tertarik di dunia komunikasi? Itu sudah jadi penyiar. Sudah jadi penyiar? Bukan tertarik. Itu sudah jadi penyiar di salah satu radio di Padang. Waktu itu belum ada FM kalau nggak salah. Itu masih AM. Masih AM ya Bang ya? Masih AM semuanya. Dan itu sebenarnya berawal dari kesenangan berkomunikasi saja gitu. Kesenangan berceloteh gitu. Berceloteh ya Bang. Biasanya ada anak-anak yang biasanya main HP gitu ya. Main breaker istilahnya begitu kan, kawan-kawan breaker. Jadi waktu itu ada lagi mendengarkan radio kayaknya cukup menarik gitu anak-anak muda di sana. Iya betul ya. Kita datangi dan kita belajar dan akhirnya bisa jadi penyiar di sana gitu. Itu tahun 93. Tahun 93 sudah jadi penyiar. Sudah. 13 tahun umur saya ketika itu Bang. Berapa? 13 tahun. Oke, terus dan apa cuman waktu itu masih istilahnya ya hura-hura lah. Hura-hura Bang ya. Hura, kesenangan segala macam, nggak ada orientasi apa-apa, nggak ada. Nggak ada orientasinya apa-apa, nggak ada. Dan memang waktu itu hampir 3 tahun ya kalau nggak salah di sana itu hampir 3 tahun itu ya siaran-siaran senang-senang gitu aja. Karena dulu biasanya kalau yang lettingan saya nih ketika pergi ke radio beli kartu istilahnya di sana itu beli kartu. Kalau nggak salah waktu itu cuman kira-kira 25 perak lah ya. Beli kartunya terus ditulis spesial untuk siapa. Iya betul tuh. Itu hujan lebat pun gitu. Hujan patui gitu kan. Balakian ko radio ko ke telingo gitu kan supaya disebut terdapat betul sebegitu bahagianya gitu kan. Bahkan kita sampai protes gitu apabila ada yang tidak tersebutkan gitu, terlewatkan dari nama yang kita tulis. Itu masanya karena memang setiap masa itu ada medianya, setiap media ada masanya gitu. Maka kan? bernama media masa gitu kan. Dan memang seiring berjalannya waktu
sampai kapan nih saya seperti ini terus gitu kan? Iya, Kalau iya. nggak salah waktu itu 1 jam itu dibayarnya berapa gitu ya? Iya, iya. Cuman bukan uang ya, tapi Iya, iya, bahagia iya. sekali. Kebahagiaan ya. Iya, iya. Kita didatangi fans Fan, gitu, gitu gitu. kan. Iya, iya, betul, iya. Sampai-sampai saya juga di radio tersebut Hah? punya saudara angkat gitu, adik angkat di sana waktu itu dia masih SMP karena dia senang dia datang, datangin saya. Oh ternyata Bang Adi itu seperti ini gitu kan. Sampai betul-betul seperti saudara. Sekarang sudah bergelar doktor di Eropa kalau nggak salah gitu ya. Adik angkatnya Bang ya? Iya. Masya Allah. Dan sudah jadi guru besar. tapi apa namanya, itu bagian dari Memulai karir, ya memulai karir tadi gitu kan. Tapi memang pada akhirnya kita akan memilih Betul. sampai kapan nih penyiar ini akan ada duitnya gitu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya beberapa divisi yang ada di media khususnya penyiaran saat itu kayaknya yang ada duitnya itu di bidang pemasaran, Oh gitu. Jadi ya marketing gitu ya. iya, iya, iya. Berarti di awal kepenyiaran sudah di tengah-tengah berjalan mikir gitu Bang. Berarti masuk ke dunia marketing ya. Nah, ini dia. Ya, akhirnya nampaknya ini yang akan menjadi apa ya, yang akan menjadi Jadi sesuatu lah. Iya, karena bagi kita saat itu tidak, ya tentu lebih dari 2 tahun hanya huru-hara seperti itu kan nggak mungkin kan ngabisin uang juga. Jadi Iya, iya. mikirnya ya kenapa tidak gitu kan, ambil satu profesi di sana, yaitu bidang pemasaran. Akhirnya belajar sama owner di sana, Pak gimana nih? Terus aturan mainnya gimana gitu? Oh boleh, kamu masarkan aja. Nanti dari nilai total iklannya nanti dipotong katanya gitu, dipotong 20%. Itu 20%. Itu awalnya itu. Itu awalnya itu Bang ya. Iya. Tapi itu belajarnya berapa lama sih Bang itu? Yang maksudnya nyiarnya berapa? Berapa sebelum masuk ke terpikir jadi di dunia Itu marketing? sudah tahun kedua ya. Sudah tahun kedua Bang ya. Sudah tahun kedua karena sudah mikir kan, istilahnya kita pergi ke radio itu kan jalan kaki waktu itu. Waktu itu Bang ya. Iya, ya sebenarnya mau angkot udah ada gitu Angkot kan. ya itu. Karena di kira-kira jaraknya dari studio radio itu ya di Padang itu di Ulakaran tepatnya itu di jalan, sekarang nggak ada radionya lagi, udah nggak ada. Iya. Kita kebetulan siangnya saya itu berada di advertising kerjanya. Advertising. Iya, di advertising. Sudah di advertising karena itu lebih dulu daripada radio sebenarnya. Oh, itu memang sudah tertarik dunia Ini ini. kelas 1 STM 2 Padang ya. Sekarang SMK 5. Nah, jadi nggak ada kaitannya sama sekali nih dengan penyiaran. dengan Karena jurusan saya di situ otomotif. Bang Adit otomotif. Ya, otomotif jurusannya, tapi fokusnya komunikasi ya. Itu yang latar belakangnya memang karena semenjak kecil tuh memang karena ketemu orang tuh gimana Bang? Ya memang sudah suka. Suka ya. Karena kelas 2 SMP 12 Padang itu saya sudah nyanyi di panggung. Jadi Bang Adit selain dari seorang penyiar, memang penyiar yang ya, suka nyanyi di panggung, Bang ya? Itu ya karena memang dekat rumah ada grup band ya. Ada Jadi orang anak punya band juga nih Bang, anak band juga. Bukan grup band sih, tapi di situ ada kebetulan dekat rumah tuh ada band, jadi kita latihan di situ nyanyi gitu kan. Jadi waktu itu yang paling terkenal tuh lagu Terbayang-bayang di Bisa sedikit lagi Bang. Jadi wah bantuannya lahi kok namuah. Zaman kece itu Bang. Iya, karena kita satu di band itu juga ada almarhum Zal Kamaria atau yang lebih dikenal dengan Zalmon waktu itu gitu. Oh. Jadi saya sudah belajar. Jo Salmon ya Bang ya? Ya sama-sama di situ gitu Masya belajar Allah. gitu kan almarhumnya. Jadi kelas 2 SMP pas lagi ada acara 17-an Agustus gitu, 17 Agustus kan ada acara biasanya di kampung-kampung gitu kan. Iya. Betul diiringi sama band itu dan kita kebetulan saya ikut nyanyi gitu. Dan itu kelas 2 SMP gitu. Kelas 2 SMP lah nyanyi Bang ya? Udah di panggung gitu. Masya Allah. Tapi memang fokus yang lebih banyak tuh nyanyi Minang Bang? Iya memang Minang. Dangdut sama Minang. Karena kalau di sukanya sih sebenarnya bukan itu. Kalau saya pribadi itu sukanya lagu-lagu heavy metal gitu. Sukanya Metallica. Cuman ketika itu tidak memungkinkan dong lagu-lagu seperti itu ditampek beralek atau Betul. Waktu itu belum ada. Artinya memang suku ibu-ibu tuh bukan yang itu Bang, nyanyi sukonya dangdut Minang gitu ya. Ya ketika kita memutuskan untuk jadi penyanyi publik ya seleranya publik dong. Nah, itu ketika dia. kita jadi penyiar ya jangan selera kamu dong ke orang lain. Ini salah besar. Iya. Mana ada orang mancing
selera dia. Selera ikan dong. Gitu kan. Kalau ikan sukanya, kalau ikannya itu. Iya. Jadi dia suka ubi rebus, ikan mah suka cacing. jadi jadi memang ini proses ya, semuanya proses belajar. Bahwasanya seiring berjalannya waktu pasti kita akan evaluasi lagi apa ya gitu. Saya lebih kecenderungan itu memang ada challenge ya, suka tantangan. Memang dari dulu tuh suka tantangan. Jadi di radio itu 98 berdiri, radio salah satu radio dakwah dan berita terbesar waktu itu di Padang, itu Padang FM. Padang FM. Yang didirikan oleh Pak Leonardi ya. Betul ya. Nah, sekarang Ketua Dewan Kehormatan DPD RI. Dan terima kasih Pak sudah berbagi. Saya boleh juga terima kasih. Terima kasih Pak. Gara-gara Padang FM saya bisa ngomong di depan Jadi memang ketika itu karena di sini mungkin tantangannya nggak ada lagi di radio ini, rasanya menurut saya ketika itu harus naik kelas nih gitu kan. Waktu itu sudah FM ya. Iya, sudah FM ya. Ya pindah ke sana tambah bekal apa. Maksudnya ijazahnya apa segala macam udah mungkin dong ijazah otomotif dibawa ke radio. Cuman dites saja. Saya bilang begitu. Dites saja gitu. Kalau menurut bapak saya layak, ya oke gitu. Jadi hampir sampai saat ini setiap bekerja di semua perusahaan itu biasa boleh dikatakan nggak ada yang saya itu ngelamar itu belakangan itu. Belum pernah rasanya karena memang tidak kemana-mana. Profesi ini udah digeluti ya istiqomah di sini aja. Cuman bedanya saya lebih fokusnya di markomnya, marketing communication. Marketing komunikasi bang. Kalau saya melihat sosok Bang Adit itu orangnya happy, tapi memang penuh tantangan. Challenge ya. Memang itu yang apa sih yang membelatar belakangnya Bang pribadian yang begitu. Artinya kan kemarin tuh di waktu radio itu kan waktu nyantai senang banyak fan begitu, tapi tiba-tiba berubah. Apa yang membuat melatar belakang itu Bang? Ya karakter pasti. Karakter ya. Orang biasanya lahir Desember. Desember itu ya sukanya sesuatu yang ikan biasa-biasa sih nggak ini gitu. Jadi ketika di 2 tahun di Padang FM itu saya sudah mensupport atau dalam tanda petik konsultan lah di sebuah radio di pesisir selatan waktu itu di Painan, termasuk radio pertama. Tapi bukan saya yang dirikan tapi kawan di sana. Tapi saya pengen ikut gimana nge-booming gitu. Karena memang basic pemasaran tadi sudah ada. Karena review sedikit kira-kira akhir tahun 70-an waktu saya masih kecil-kecil belum sekolah gitu ya. Itu lah biasa dibawa ama ke pasar gitu. Oh, itu ya, Bang. Iya, berarti Abang dulu itu reviewnya. Oh, jadi waktu ketika itu lah dibawa semua ama ke pasar. Manggale tuh. Manggale, kebetulan ama Manggale di kalau di Pasar Raya Padang itu persis di belakang kantor balai kota yang lama, bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan di tapi di belakang itu ama tuh Manggale Paure. Paure itu OB limau. Iya. Oh, Cikarau, Cikumpai. Iya. Sitawa si dingin. Pokoknya bermacam-macam itu. Termasuk langko-langko gitu. Termasuk bunga rampai, bunga ini Bang. Bunga rampainya enggak, cuman lebih banyak itu ke langko-langkonya. Ke langko Bang ya. Jadi si pade langkoe macam gitu, betul. Termasuk daun betul ya. Dan itu galehnya mak gitu. Dan saya waktu itu kebetulan di rumah kan ada becak tuh. Tapi kaki belum sampai gitu. Oh, bisa terbayang. Bang Adit belum sampai. Iya. Jadi cuma megangin ininya aja. Nanti didorong di belakang. Dari itu umur berapa Bang? Umur berapa? Ya SD. Belum sekolah gitu. Umur 5 mungkin 5-6 tahun saya masuk sekolah itu umur 7,5 kalau nggak salah tuh. Tahun sekitar 80 lah. Tapi sebelum itu kita udah main ke pasar gitu. Jadi memang pasar. Nah, ini rupanya baru tahu saya Bang. Ini reviewnya betul. Ini review saya dan itu setelah di Padang FM tuh baru ingat gitu. Iya. Ternyata pun di kecian ama dulu itu justru yang menjadi profesi sampai kini gitu. Apa tuh Bang? Apa yang dikecian nama? Yang dikecian nama itu dulu pokoknya angka kerajo apa saja. Jangan lupa menggalih katanya gitu.
Iya. Terserah profesinya apa gitu. Tapi menggali aja lupa. Iya, maksudnya jangan lupa berbisnis bahasa sekarangnya tuh. Jangan lupa berniaga gitu. Ya. Itu pasar nama. Karena ama yang hobi. Bahkan di pasar Setiba di Padang itu ama juga menggali di situ gitu. Kalau peran apa, Bapak? Apa atau apa? Kebetulan apa kan petani. Apa petani? Kalada ke sawah segala macam gitu kan. Jadi ya hasil pertanian itu dibawa ama. Oh, gitu ya. Nah, gitu. Jadi basic Manggale memang dari ama, Bang ya. Ya, karena ama yang Tapi luar biasa, Bang. Kama pun karajo Manggale lupa gitu. Karena gitu. Iya. Dan itu terbukti ketika siapapun jadi apapun profesinya, terutama artis, pasti backgroundnya itu ada bisnis di sana. Contohnya kuliner, karena kuliner yang nggak ada matinya gitu. Kuliner itu usaha yang nggak ada matinya. Jadi kalau mau apa ya bisnis kuliner gitu kan. Dan termasuk saya juga pelaku itu gitu. Ini dia. Jadi apa namanya itu pasan ternyata yang dikecian ama masuk siswa pakai tiket itu membawa ke pasar sebenarnya gengsi terus terang aja malu gitu karena awak anak menonjol di SD Di sekolah. apa mungkin ada teman-teman yang samosa Jawa yang Ganteng lah, ganteng. ketika itu ama membeli pari ayam tahu Yang digoreng, Bang. ya digoreng tapi dikasih gula Dikasih gula ya. godok Ya godok, bukan paru ayam yang di dalam ayam ya. Kalau di Iya, namanya paru ayam betul. Itu di BN Jamak sampai puluhan banyaknya itu dimasukkan ke panci itu disuruh jujuang jambo gitu ke sekolah. Oh gitu, Bang. Iya, dijujuang. Ang bawa kuko. Kalau ndak ang bawa kuko, juang bisu ke apa katanya was sekolah mbak gitu. itu cerita bukan sesuatu yang memiriskan sebenarnya gitu kan. Bagi kece awak ketika kete itu memang dia malu lawak gitu kan. Itu biasa di suara Anda, Bang. Iya, wah anak juara kan. Paru ayam gitu. Karena ketika di apa tuh kebetulan Bang Ali termasuk anak yang berprestasi gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 itu cuman kelas 6 aja yang juara 2-nya. Selebihnya? Juara 1. Allah, nampak cerdas sejak dulu rupanya. Sampai kini kan lincah ke Manggale ya. Jadi itu dibawa ketika kelas 4 kelas berapa gitu. Kelas 4 kelas 3 tuh disuruh menjunjung itu. Kalau yang letengan Abu pasti tahu tuh panci balang itu. Iya, yang kuliah. Iya, kuliah putih ya. Iya. Jauh. Dibawa tuh dijunjung tuh di basapian tuh gitu kan. Pari ayam. Itu real gitu ya. Jadi apa kok itu dibawakan dalam lokal gitu basuruan gitu di latan ditampe kantin lah gitu kan apa beraja dari situlah akhirnya lah kadang baru taraso gitu. Basic bisnis ya. Ya itulah diajaran dia Jamak gitu. Walaupun ketika itu menangis memang gitu kan disuruh gitu kan kok aduh coba ada di belakang rumah. Oh iya coba ada. Ya itu cucu kan. Iya. Itu bawa aja tuh gitu segitunya. Jadi ndak sekolahnya menggalih juga gitu. Dan itulah yang menjadi catatan awal previewnya bahwa inilah yang akhirnya sampai sekarang sampai detik ini menjadi profesi saya. Cuma bedanya adalah ya tahun baganti bulan betuka kan gitu kan tentu strateginya berbeda-beda gitu kan. Dan ini luar biasa gitu kan. Dan awak Fatihah sama. Amin. Berapa tahun, Bang? Mungkin kalau masuk 10 tahun lah. Semoga ama diberikan kebahagiaan dalam sana ya, insyaallah ya. Dan kita ama jawab tuh pai awak kadang-kadang lalapes adunya gitu. Lalapes adunya gitu kan. Jadi apa namanya pesan ke dusana kawan-kawan yang sedang bendanga gitu kan. Ketika awak ketek mungkin awak banci jama awak gitu kan kecek awak apa ndak sayang mak Jawa gitu ya. Sebenarnya tidak ada orang tua yang apa gitu ya. Pikir aja sendiri gitu. Tapi kalau pikir zaman kini ndak setega itu orang tua mungkin dah, Bang. Ya. Dan itu yang menjadi catatan khusus bagi Ambo gitu kan. Betul-betul terasa gitu. Jadi tangguh ke depan, Bang ya. Ya, dan akhirnya kita tahu bahwa apusnya kerajaan biswa jangan lupa ngalih katanya kan, dan itu terbukti tidak di awal aja semua orang waktu itu gitu kan. Karena Nabi itu berniaga yang nggak tuh basuhnya waktu itu gitu kan. Nabi itu berniaga gitu kan. Awal lo tahu gitu kan dari 10 usaha itu 9-nya rezeki di perdagangan katanya. Kalau Ustadz aja menjawab itu.
Jadi cuman dia sendiri memang menyenangi itu gitu kan. Betul Bang ya. Sadu Allahnya Abu geluti berbagai profesi yang berkaitan dengan jualan itu gitu. Tapi dapat nama basicnya cik Bang. Sebentar Bang Adit. Kalau mental, kamu dah macam lihat kau mental Bang yang tak pernah kayak mental singo tarih kau. Basic kayak dulu tuh perusahaan bertemu bupati, bertemu pejabat. Maaf Bang kalau awak tu tak bermental Bang serius. Kemudian style berbicara ngecek kau tu dari mana basicnya itu Bang dapat itu kalau menurut itu? Ya tentu ini semua proses belajar ya. Rasa keingintahuan yang sangat besar. Dulu ketika owner ini jadi salah satu pimpinan di sebuah partai di Sumatera Barat yang di Padang FM itu saya diajak masuk ke dalam sebuah partai itu tapi orientasi saya di situ tidak sama dengan yang lain mungkin gitu. Orientasi saya masuk ke dalam sebuah partai ketika itu memang tujuannya adalah mencari network gitu, mencari pergaulan gitu. Yang penting kamu masuk kemari dulu bisa kenal jo orang-orang hebat ketika itu. Orang-orang hebat itu berada di salah satu partai ya. Jadi ketika saya sudah kenal 4 tahun kemudian mundur. 4 tahun kemudian mundur. Dapat orientasi mundur. Iya, tapi saya sudah dapat ilmunya dari Fahmi Idris, dari Agung Laksono waktu itu, dari termasuk dari Yoris Rawayai gitu ya. Sampai sekarang orang itu masih ini ya. Masih enggak tahu kalau Pak Fahmi ya. Itu kan orang-orang Minang juga gitu. Yang memang banyak menginspirasi lah karena mereka pengusaha-pengusaha besar. Jadi memanglah dilatih bergaul dengan orang-orang hebat bahkan satu meja ketika itu. Satu meja. Ya, satu meja walaupun mungkin ya satu meja dalam tanda petik makan lah ya, entah apa. Tapi kita mendengar gitu. Secara level ya nggak level lah saya waktu itu kan cuman cuman sayap di partai gitu kan. Tapi saya ilmunya paling penting. Saya nggak peduli tuh siapa orangnya, yang penting apa yang disampaikannya. Gitu aja. Jadi nggak nanya gitu. Kalau memang anak kecil itu memang bagus apa yang disampaikannya ya ngapain gitu. Saya mikir. Angket dulu dan makan kara padang makan gitu ya biasanya. Ya enggak, makan kara aja dibanggain. Sekarang udah pakai rice cooker bro gitu kan. Jangan kara aja gitu ya. Udah pakai magic jar. Masukan bare keluar nasi gitu kan. Itu bahasanya dulu gitu kan. Nah kini enggak ada keluar bahasa dulu Bang. Iya. Hanya orang tertentu yang bisa. Jadi mual tua gitu. Iqbal lah masuk setengah baik kan. Kan? Jadi apa namanya? Begitu banyak orang-orang yang ego gitu kan. Betul. Dengan kalau di Ambon enggak. Aku selalu enggak pernah puas dengan ilmu. Itu kunci Bang. Tidak pernah puas dengan ilmu sampai belajar Bang. Iya, kan awak setiap sudah subuh itu kan biasanya diajar doa kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Itu kan diajarin begitu gitu kan. Kalau ada sahabat yang tahu Bang Adit 20 tahun lalu akan tertawa mendengarkan doa ini. Kenapa? Ini ada ininya. Saya bertanya, beliau ini juga dulu di Jawa Pos ya Bang ya? Jawa Pos. Saya sebutkan tadi radio Padang FM dan iklan itu iklan nasional loh. Bang dapatkan iklan nasional. Saya termasuk orang inspirasi saya untuk belajar marketing dari Bang Adit. Karena saya lihat orang ini PD-nya tinggi, kemudian benar-benar dapat begitu ya. Kemudian masuk ke Jawa Pos, direktur Tiraga TV terakhir kalau tidak salah. Bukan cuman yang terakhir tuh sampai GM ya. Penanggung jawab gitu kan. Kalau direksi sih di perusahaan yang lain ya, bukan di sana. Kalau tapi di perusahaan advertising itu didirikan, inspirasinya itu dari salah satu pakar marketing lah istilahnya itu Tum Desa Maringin. Nah ini saya ingat nama abang tuh ditulis di buku lo Bang. Iya. Di belakangnya. Iya karena memang kita terkadang harus menciptakan sesuatu yang unik juga gitu kan, agar bisa dilihat orang gitu. Kalau saya biasanya begitu. Kalau misalnya ada workshop, ada pelajaran tentang marketing, waktu itu Marketing Revolution kalau nggak salah di sebuah hotel di Padang. Betul. Itu bayarnya 1 jam 600 kalau nggak salah tahun 2000-an gitu. Iya. Tapi kawan bilang, bego kali, capek nyari duit katanya gitu. Betul.
betul. Tapi dikasih duit ke orang katanya kan. Itu mikir lu gitu. Kalau saya enggak gitu kan. Ini dia ya. Yang 1 jam itu sangat berharga bagi saya. Ilmu Jadi basic ya Bang ya. itu marketing revolution. Setelah itu tidak sampai 2 hari setelah itu saya mendirikan ATM advertising di Padang, sales promotion marketing service. Jadi itu salah satu perusahaan apa namanya kalau bahasa apa itu ya perusahaan agensi. Agensi Bang. Ya perusahaan agensi lokal lah gitu. Jadi ngambil iklan di misalnya di Bandung atau Jakarta, terus di sharing ke radio-radio yang ada di Sumatera Barat itu sekitar 22 radio kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita ada gurunya sih belajar waktu itu dengan salah seorang almarhum Bang Adi namanya di ketua PD Persni Sumatera Barat. Dia dengan dia loh kok beliau bisa mendirikan ini ya ini gitu. Saya belajar dari situ gitu. Tapi secara tidak langsung gitu. Tapi nggak langsung bilang ke dia Pak saya mau begini nggak begitu. Bang Adi saya mau bikin nggak. Saya cuma niru aja loh. Kok bisa ya? Padahal sebelumnya saya sudah sharing iklan juga, tapi caranya beda. Oh, berarti harus ada. Nah, itu perusahaan nggak pakai legal sih sebenarnya, nggak pakai CV atau apa. Tapi ketika ada perusahaan minta legalnya, saya pinjem tuh perusahaan orang lain gitu. Benar. Yang penting kalau bagi marketing apapun mah bisa. Karena gini, saya melihat peluangnya di sana. Jadi ketika itu kalau nggak salah itu apa peluangnya Bang lihat tuh Bang? Iklan-iklan nasional itu yang tayang di radio itu mereka butuh radio-radio lokal gitu. Lah beliau melakukan itu. Loh kan iklan itu nggak satu kan banyak sekali gitu kan. Jadi tak ambil satu. Tak teleponin orang-orang di daerah itu. Jadi iklannya taruhlah misalnya harga iklan di sananya 1 juta gitu ya. Gue bayarin lu 1 juta ya gitu. 500 kan masih sisa sama kita. Halal loh itu. Tapi nggak tahu ya orang malah mikirnya dikasih 500.000 malah diambil 1 juta. Saya enggak mau sayitnya terlampau tabah tuh enggak gitu kan. Masih ada buat teman gitu kan. Cuman iklan waktu itu masih sangat murah kan. Cuma 200.000, 150.000 cuman iklannya gitu kan. Ini Bang mah. Jadi sampai sekarang pun masih 500.000 iklan di radio. Makanya saya lebih memilih dunia markom dan pemasaran itu tujuannya itu gitu. Sebab kalau iklannya masih 500.000 tuh penyiar tuh dibayar pakai apa? Pakai daun gitu loh. Jadi marketing ini adalah potensi gitu kan. Karena setahu saya itu nadinya perusahaan ya. Ya. Teman-teman yang sudah jalan ya istilahnya hijrah ke Jakarta waktu itu yang lettingan saya ini gitu malah bilang sekarang gitu kan nyesal kan lo nggak ngikut sama gue waktu ke Bandung ke Surabaya ke Jakarta lo masih domisili di Padang aja nih lihat kita di sini gajinya nggak pakai bulanan bro gitu pakai harian gitu betul. Unlimited income gitu salarinya nggak pakai bulanan gitu dan itu saya rasakan gitu di lokal aja saya rasakan kita nggak pakai bulanan gajinya nggak pernah gitu makanya di salah satu perusahaan waktu itu yang ada di Bukit Tinggi yang saya dirikan dengan teman-teman itu saya sampai 3 tahun nggak terima gaji saya nggak ambil gitu karena dari success fee-nya komisi dari iklan itu sudah alhamdulillah segitunya. Masya Allah luar biasa ya. Bahkan mungkin ada sebagian orang bikin rumah kontrakan nanti dapat passive income segala macam. Saya passive income-nya dari situ aja ngambil iklan kontrak 1 tahun ya sudah 1 bulan keduanya terima aja gitu. Dapat 1 kali itu untuk 12 bulan yang akan datang ya Bang ya. Iya realnya begitu. Terus ada memang belajar dari strategi marketing itu gitu ya belajar dari orang-orang hebat itulah gitu kan belajar melihat mendengar gitu kan. Yang penting jangan ego aja gitu. Sehingga kita dapat banyak ilmunya bagaimana seseorang contohnya gitu kan saya mau calon nih DPR RI gitu. Kalau dia seandainya duduk, bagaimana caranya ibu itu selama dia duduk tuh tetap sama kita? Gitu. Ini pelajaran nih buat teman-teman di marketing juga gitu ya. Kan ada juga orang sudah duduk nggak kenal sama kita lagi. Setelah dia duduk nggak tahu sama kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa dari anggota DPR RI khususnya dari Sumatera Barat, Sumbar 2 ini sampai sekarang udah tahun ke-7. Sudah tahun ke-7 masih dengan abang itu ya? Alhamdulillah. Bahkan ini tahun politik semakin banyak.
Adalah kalau Bang Adit tahu politik, nggak penting bulanan, tiap hari mengucur. Ya, apa namanya, penting jangan lupa bersyukur. Masya Allah. Jangan lupa berbagi, gitu Ya. kan itu. Bang Adit, sebentar Bang. Kalau Bang Adit bisa kasih ndak tip, kalau kan ada juga sebenarnya tertarik dunia marketing nih, tapi ndak berani Bang. Maksud saya adalah apa sih yang mesti di dunia marketing ini, apa yang mesti ada nih Bang? Ya, marketing itu kan harus ada jiwa ya. Harus ada jiwa ya. Iya, kalau nggak ada Betul, jiwanya harus nggak bisa. ada jiwanya. Oke. Iya, jiwa marketing itu harus ada. Sama orang judi, dan tanda petik ini bukan negatif ya. Iya, Bisa. betul. Orang kalau udah mentalnya judi gitu, orang lewat aja Dijudikan. judi nama dia kan. Iya ya. Bakso awaknya bara jumlah platnya, wah, segitu nyawa yang lewat tuh gitu kan. Main bola orang. Iya, Iya betul. apa aja Jin. Betul, Begitu betul, juga betul. marketing. Orang kalau jiwanya memang sudah ada marketing gitu, jiwanya itu gitu. Dia pasti akan melihat opportunity seperti apa, ada peluang nih, peluang Peluang masa nih depan, apa ya. aja gitu. Cuman tak banyak orang yang mau membangun itu gitu. Saya di nomor HP ini tahun 97 saya beli tuh nomornya. Sampai sekarang nggak ganti tuh. Nih udah berapa umurnya coba? Tahun 97 itu harganya 675. Pulsanya 500. Tahun 97. Iya. Satu aja nomornya sampai sekarang. Ini nih. Telkomsel dengar nih. Ya, harus dikasih reward. Kasih reward gitu ya. Kasih paket merah ya. Kenapa? Setia, pelanggan setia nih ya. Bukannya nggak ada masalah. Betul, betul, Bukannya nggak ada masalah. Tapi awak ada masalah tuh nggak lari gitu. Dihadapi. Mental ya. Iya, kalau misalnya nggak mungkin lah kita nih semakin gede kita ingin mendapatkan pendapatan yang gede, ya risikonya gede juga. Nggak mungkin lawan yang gadang tapi risiko kete nggak bisa. Ya kalau misalnya ya saya sih apa justru itu yang seneng gitu. Iya. Yang seneng apalagi yo gitu. Kalau dalam marketing tuh siale yo itu maksudnya tuh. Jadi ketika dari salah satu TV di Padang, di Padang TV, kebetulan saya 2008 di sana. Padang TV ya betul ya. Ya, ke Bukit Tinggi itu merintis salah satu televisi di Bukit Tinggi, Triarga Televisi. TV, betul, Bang. Itu jadi kepala pemasaran di sana. Itu 6 bulan saya keliling aja Padang Bukit Tinggi itu sebelum didirikan. Iya. Oh, saya cuman ngedata dulu nih database-nya Bukit Tinggi itu si orang Bapiti. Itu bahasa gitunya. Kok buka kartu sih kok? Siapa orang kayak gitu. Begitu. Ini mindsetnya begitu gitu kan. Karena jualan TV itu bukan medium low tapi medium high gitu, menengah KT gitu kan. Tentu yang pendapatannya bara gitu sampai segitunya. Bahkan media-media yang ada di Bukit Tinggi waktu itu saya tahu pendapatannya. Siapa yang iklan di sana. Sampai segitunya database tak kumpulin, setelah 6 bulan baru saya jawab. Nah, makanya berkenalan lah dengan salah satu the big rich Orang kaya di itu Sumatera lagi Barat kira ya. tidak jemputin dan Iya, apa namanya itulah cikal bakalnya gitu, karena memang mindset marketingnya begitu gitu kan. Baru seorang membeli tanah, awak lah tahu tuh anak kata agak situ. Jadi tidak terkilai ikan dalam air, Bang. Ya istilahnya memang apa ya lun tekile tekalam dewa gitu istilahnya gitu kan. Tekile ikan dalam mada misalnya kan. Lah tahu aja tambah tinuan. Kecuali ikan ke bahasa rawa. Kalau Serawan bisa tepat. Tahu ada. Jadi itu memang yang digeluti. Walaupun saya ketika menyatakan resign dari Triarga Televisi tahun 2017 kalau nggak salah 2017 saya nggak kembali ke Indo ke Padang gitu. Walaupun direksi minta di sana, tapi saya lebih memilih di Bukit Tinggi gitu kan. Karena challenge-nya nggak ketemu lagi gitu, udah habis gitu. Karena waktu di sini diserahkan sama pemilik perusahaan nih kelola TV saya apa segala macam. 1 tahun saya jalan cuman 1 tahun, Bang. ya ternyata ya bahasa awaknya itu sampai bilu gitu kagoto royong muntiku gitu kan. Karena jelas di situ kalau apa ya, kalau bisnis itu ya hitung-hitungan gitu ya. Betul. Harus jelas proporsinya gitu kan. Kalau mau apa ya ya berbagi gitu, jelas pula porsinya di situ gitu. Jadi awak nggak bisa apa namanya ya harus inilah gitu. Oke, Bang, berarti tadi menjiwai. Kedua apa sih, Bang?
Ya, pertama itu menjiwai itu memang yang kedua sebenarnya itu tuh bisa dibangun gitu. Nah, bisa dibangun. Bisa dibangun ya? Iya, bisa dibangun. Contohnya gitu kan, kalau awak lah bakal limang istilahnya lah tahu step-step di sumbernya itu gitu kan, awak akan berusaha mencintai gitu kan. Karena Ambut ya di awal itu nggak tahu itu passion ya, Iya, betul. gitu. Tapi setelah ternyata passion Ambut di Siko gitu kan, nah, itu yang menjadi catatan khusus di awal gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu ya. Ini sesuatu yang membahagiakan gitu. Ternyata passion di situ, Bang. Tentang sebenarnya kalau untuk marketing itu ya memang Bisa dibangun ya? Iya, bisa dibangun. Kalau saya mengatakan bisa dibangun gitu. Jadi siapapun bisa jadi marketing. Bisa dong. Saya sudah bilang ada di Bukit Tinggi ini. Tepatnya sih sebenarnya lokasinya di Agam. Itu saya bilang ke salah satu petinggi lah di Agam, dia mendirikan sekolah SMK gitu. Saya bilang, ketua, kok nggak ada saya lihat di situ jurusan marketing gitu. Saya bilang ke dia gitu, tambahin dong gitu jurusan marketing. Iya. Ke beliau gitu kan. Iya. Saya nggak tahu pertimbangan, saya cuma ngasih tahu aja gitu kan. Betul. Tambahin marketing karena di media nggak ada marketing, ya cloud sudah gitu. Kecuali ownernya orang Bapiti ya, nggak tahu ya. Iya, betul. Harus dibangun di sebuah, Anda ingin mendirikan media apapun bentuknya gitu kan, marketingnya harus dibangun. Apalagi kebutuhan terhadap personal branding ya. Iya, personal branding. Ini sangat penting sekali gitu. Nggak hanya jadi anggota dewan kok gitu. Semua orang harus membangun personal brandingnya itu gitu. Iya. Ini nilai baik lah gitu istilahnya, Iya, nilai baik gitu kan. betul. Jangan ketika orang ada tahun politik, Facebooknya lah dibuat, medsosnya ikut lah dibuat gitu. Ketika pun hilang aja kan. Itu ujung pangkai gitu ya. Dan itu terjadi gitu. Betul. Dan ini bagian dari marketing communication tadi, pemasaran tadi ya, bagaimana cara-cara membangun jati diri. Berarti personal branding dia bisa dibangun, dan bagaimana kita membentuk personal brandingnya. Ketiga. awak Timbo. Beliau kok mendapat ilmu mahal. Di sisi lain kita bagi. Ya itu kita kalau bicara detailnya ya. Banyak. Tiga. Saya kalau sama ilmu Iya. nggak boleh pelit sama ilmu. Oke, gitu ya. siap. Di ini kan memang dalam apapun bentuknya pasti ada cara-cara dan strateginya ya. Betul. Bagi saya sih memang persyaratan itu suatu hal yang sangat mutlak memang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ke sini ya, soal marketing yang Pak Zul tanya tadi gitu kan. Iya. Terjadi semacam perubahan gitu. Perubahan dalam dunia marketing saya gitu. Perubahan apakah itu? Dulu ketika bertahun-tahun di dunia pemasaran dan marketing media itu gitu, seolah-olah ada yang salah besar di sana gitu. Saya melihat di situ tuh seolah kita tidak melibatkan Tuhan gitu, tidak melibatkan Allah gitu. Segitunya gitu. Contoh. Ini ekstrim ya. Betul. Contohnya, Pak, kalau kontrak kau tidak turun tangan kini, Pak. Ndak gaji, ndak buah mau, ndak makan, ndak buah mau ya, seperti itulah bahasanya gitu kan. Ini ada yang salah kalau menurut saya sih ketika itu marketing ya seperti itu ya. Kalau dulu sampai mengejar begitu, Bang? Iya, begitunya. Bahkan bahasa kawan-kawan di Jakarta itu asal jangan taruh tangan di teparwi, salah bahasanya seperti itu gitu, Zul, gitu ya. Iya tuh, Bang. Tapi seiring berjalannya ke sini gitu kan, ternyata marketing ini sesuatu yang dahsyat sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita tahu caranya bermarketing gitu ya, ya marketing yang dalam tanda petik lagi nih. Betul. Kenapa? Itu yang dibilang dengan marketing langit kata orang ya. Nah, ini ternyata ketika itu saya sibuk memburu ayam aja. Itu istilahnya ya. Memburu ayam. Padahal kalau kita tahu bahwa marketing langit itu ngapain ayamnya diburu gitu, kenapa ambil beras segenggam dan ditaruh di sini? Iya, betul. Terus ayamnya datang gitu kan. Iya benar, gitu logikanya ya. Jadi ya tentu belajar ya, ini proses belajar gitu kan. Betul. Bukan saya meninggalkan cara-cara yang lama, tidak gitu kan, pastilah dimodifikasi kali ya. Mungkin lebih ininya
sudah mungkin faktor U bisa jadi ya, karena sudah akhir orientednya. Jadi ternyata marketing itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu kan. Bahkan malah nggak kudu-kudu dibangun-bangun seperti cerita tadi betul, gitu ya. kan. Kalau lu tahu caranya gitu kan, Dikejar duit mah. ya bahkan dari beberapa buku yang saya baca, salah satunya bukunya Ustadz Nasrullah, itu justru personal yang menjadi magnet rezeki itu gitu kan. Wah, ini lebih dahsyat lagi gitu. Nanti bisa di searching lah sama kawan-kawan gitu kan. ya. Kenapa gitu kan? Ya karena itu salah satunya. Dengan berbahagia datang sendiri, lu aja nggak yakin gitu, lu aja nggak percaya gitu kan. Nah, itu akhirnya udah mulai diterapkan gitu kan, mulai diterapkan. Ternyata itu justru lebih dahsyat lagi, feedbacknya. Feedback ya, Bang, ya. Kalau kemarin kita buru 1, 2, 3 gitu kan. Ayamnya apalagi sudah tahu juga kan diburu. Segitunya. Jadi Betul ya, ketika marketing langit jadi melibatkan keberadaan sang Khalik Iya. dalam perjalanan itu ya Bang ya. ya ini sudah setelah sebenarnya sih sudah menjelang saya resign dari perusahaan itu sudah mulai melakukan itu gitu. Sudah mulai sharing gitu. Betul. Lagi bahkan itu yang bilang waktu Pak Zul kita ketemu dulu ya. Iya. Terasa Banyak hal betul, yang luar biasa ya. Keajaiban yang Abang mungkin temukan. Pak Zul saksi lah, salah satu Saksi saya gitu saksi. ya. Yang Abang ceritakan dulu, Abang mau gini Zul, Abang mau gini bawa gini. Ternyata wow. Ya, dan Dahsyat sekali ya. ya bahkan sesuatu yang mungkin yang tadinya nggak pernah terpikirkan, nggak pernah gitu kan. Setelah resign itu kan back to nadir ya, istilahnya Iya, balik dari betul, nol balik atau memulainya gitu kan. Dan memang setelah itu dunia pemasaran dan marketing itu saya rubah semuanya polanya. Nggak menggunakan ini lagi ya, cuman mengcombine ya dengan digital marketing ya, Digital marketing. apa gitu kan. Tapi tetap strateginya sudah saya ganti gitu. Ganti, Bang, ya. Sudah diganti gitu kan, bahwa awak bantu percaya lain enggak gitu orang gitu kan, Percaya lah, yakin tidak? iya. Jadi kalau bagian 100 kan balik 10 kali lipat misalnya gitu kan. Dan awal dulu tuh kan bantu percaya lain enggak bahasanya kan, ternyata itu benar gitu. Kita berbagi sharingnya di sini ya. Kerjaan saya di sini nih clear nih, insya Allah clear nih. Clear ya, betul ya. Ya, dan sampai detik ini. Itu makanya saya bilang tadi gitu kan. Ya, salah satu mungkin Pak Zul tahulah sedikit waktu kita sharing ya, berbagi ketika itu. Atau kita bagi motor nih, kita sebutkan dulu. Bang Adit bagi motor sudah 2 kali bagi motor ya Bang ya. Ya, Subhanallah. itu sebenarnya ternyata dahsyat sekali buat guru ngaji Bang. ya bukan bermaksud ria sih sebenarnya gitu kan. Biar kita nyebutkan. Istilahnya Pak Zul, saya mengingat kata-kata salah satu ustadz waktu itu gitu kan, apapun kebaikan yang kamu coba berikan ya sudah sampaikan aja gitu di media sosial, jangan sampai kalah dengan anfaidah status gitu. Status yang tidak berfaedah jadi di-share jadi, orang. Ya, jadi kita coba dengan Pak Zul waktu itu. Betul. Kita coba sharing, ini bukan maksud untuk ria atau apa Pak Zul, tapi inilah sebuah keyakinan, meyakinkan diri gitu. Begini gitu. Dan itu feedbacknya is amazing sampai hari ini. Begitu berbagi efeknya. Saya kan tidak punya perusahaan lagi, nggak punya ini lagi. Tapi kenapa klien itu sama saya semua gitu? Betul ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Perusahaan nggak ada. Tapi karena trustnya udah dibangun. Personal branding Abang itu sudah dapat sih. Trust. Contohnya misalnya Pak Zul punya dedikasi yang luar biasa gitu. Terus pasti seseorang yang akan mendirikan perusahaan mengajak Pak Zul, mau nggak jadi komisaris saya gitu. Orang tuh pasti melihat kalau track recordnya. Ya, ketika kita mau lihat perusahaan itu, di atasnya kan Pak Zul gitu. Nah, segitulah kira-kira gitu. Jadi orang melihat personal kita gitu. Memang trust itu memang sudah dibangun. Saya bilang ke nomor HP Kayak tadi. nomor tadi ya. Orang kalau sudah sering-sering ganti HP nomor, ada 2 kemungkinan benar-benar hilang. Ya. Atau takut ditagih. Bahkan ada klien saya itu yang sudah lama sekali kerjasama, ketemu pun tidak. Tapi Tidak pernah ketemu. Masya Tapi Allah. udah lebih dari ini udah tahun, kalau nggak salah itu tahun kedua apa 3 gitu. Nggak pernah ketemu, cuma komunikasi di telepon aja.
segitunya gitu kan. Segitunya ya Bang ya. Kadang-kadang awak kan dengan orang lain kan nak mau percaya gitu. Betul. Baca rohnya awak tahu kalau dari awak percaya. Kan harus dibangun kita. Tentu dari diri sendiri dulu dong gitu kan. Betul. Angsa nih bisa percaya itu Pak. Gitu kan. Tapi Bang Adit, nah seru sekali. Kalau menurut Bang Adit ini marketing ke depan seperti apa nih? Pandangan terhadap marketing hari ini dan ke depan bagaimana menurut Bang Adit nih? Sebenarnya sih kalau saya tetap ya berpegang ya dengan pola-pola pemasaran yang memang tanpa istilahnya yang melibatkan Allah gitu di situ setiap ininya betul. Kan. Ambil saya nggak rasa kiawa gitu, yang rasa kawan jadi diambil gitu kan. Iya. Karena kita open minded itu tidak semua orang bisa gitu ya. Betul. Orang yang mau terbuka buka kulit tanpa isi itu tidak semua orang bisa gitu. Kalau dapet di dalam lipek kain dulu lipek cele gitu kan. Kan saya nggak biasa seperti itu gitu. Dari dulu. Iya. Hindari ini teman-teman yang masih bergelut punya pemasaran marketing gitu. Hindari ada potensi kosong lah ini segala macam gitu kan. Sudah cukup lah itu gitu. Betul. Saya berusaha ya melakukan perubahan lah, apa bahasanya hijrah lah atau segala macam gitu kan. Walaupun sekarang tidak aktif lagi di media penyiaran radio dan televisi gitu kan. Tapi alhamdulillah ilmu tentu nggak hilang. Iya, ilmu. Tidak ditinggalkan, tapi mungkin gitu ya ke depannya kalau ada momen yang baik untuk bisa bermedia lagi, mungkin saya lebih cenderungnya itu ya yang berkaitan dengan syiar kali ya, atau syiar ya, wah gitu mungkin seperti itu gitu. Dan sekarang kan abang sudah mulai mampir ke fakultas ke perguruan tinggi dakwah ini, jadi mungkin di UIN UIN Bukit Tinggi ini sahabat nih dulu. Jadi orang ini Bang Adit saya ini kita ini kalau lihatnya gayanya gitu-gitu aja. Kalau sempat nanti ke apalagi bagi mahasiswa UIN nih, beliau ini kita sangat asik sekali aja diskusi sambil makan mie apa namanya Bang? Saya rasakan benar nih. Keluarga saya kalau sudah ada mie ayam Bang Adit itu tempat penyedap ya Bang. Ya. Mie ayam tempat penyedap bener-bener, ini bukan iklan loh. Bener-bener luar biasa. Bisa dibilang online juga Bang. Ini yang dibilang kembali ke cerita tadi, challenge tadi. Ya, betul. Challenge. Saya ketika itu masih dalam masa COVID ya. Masa COVID kan ya. Kampus nggak ada kurang kuliah kosong. Betul. Ini bagian dari strategi marketing juga betul. Kan. Ketika orang pergi, saya malah datang ke sana gitu. Saksinya tuh. Masa abang ngambil orang tidak ada yang kuliah, abang malah ngontrak ketika itu kan? Jadi kita kontrak, saya bilangin ke WR2-nya waktu itu di UIN Bukit Tinggi masih Iyen ya. Pak, saya mau ngambil tuh kantinnya gitu. Gila, tapi orang enggak kuliah gini loh Pak Dit gitu kan. Iya. Bapak Dit Manggale. Enggak, bukan soal Manggale. Mau kontrak 2 tahun. Iya. Setahunnya itu ya nyumbang aja gitu. Betul. Tapi tempatnya saya dapat. Iya, betul. Gitu. Kalau enggak ngambil peluang dulu, enggak kebagi. Nah, itu yang dibilang harus bisa membaca peluang dan opportunity. Ketika Februarinya itu orang kuliah, itu buru-buru saya santai aja lagi gitu kan. Tempat udah selesai, saya overhaul semua. Betul. Udah tinggal jualan. Nah, itu tempat bukan tempat saya untuk saya. Tapi ya istilahnya by support lah gitu kan. Itu yang saya bilang tadi, sharing, berbagi dengan orang lain. Langganan saya mie ayam di salah satu di Agam ini udah 20 tahun jualan. Mau nggak Mas? Mau nggak kita join gitu ya? Abang dulu bilang tuh, nih Bang, abang ambilkan Zul buat tempat itu gitu. Tak support gitu. Betul. Tapi karena memang beda mindset ya, mentalnya enggak ya, aneh juga sih gitu. 20 tahun dia sabar dorong gitu kan. Kenapa di sini nggak sabar 4 bulan gitu? Sabar aja Mas. Sekarang sih baru 20% yang kuliah gitu kan. Di sini jumlahnya itu lebih kurang 15.000. Ketika itu masih 13.000 ya waktu itu ya. 13.000. Itu apa aja yang mau kamu bikin selagi lama murah ya. Nah, ini dulu ya. Jangan bahas kalau lama mahal itu biasa gitu kan. Tapi kalau lama murah gitu kan. Terjangkau bagi mahasiswa harganya. Dan sehat. Ya, 10.000 kanyang lah bahasanya. Beda sama saya memang bikin ketika itu. Tapi saya belum bisa apa-apa waktu itu. Betul. Kan si Masnya yang jualan. Saya belum bisa. Nah, sejarahnya mie ayam itu karena memang si Masnya enggak mau jualan. Tak diamin kantinnya selama 2 bulan. Saya belajar sama istri dari YouTube. Betul, dari YouTube ya. Salah satunya. Jadi digabung lah mie ayam A, B dan C dan seterusnya. Akhirnya
Dapatlah rahasia sebenarnya. Akhirnya ketemu itu mie ayamnya orang Minang. Iya, iya. Makanya namanya kantin Hamdalah gitu. Hamdalah. Kalau rasanya cobalah. Pasti setelah mengucapkan alhamdulillah dapat makan cie pasti mampu Tapi pulang. mudah-mudahan ini kan baru kita kan harus punya mimpi ya, dream gitu. Saya pengen nanti tuh ada mie ayam franchise mie ayam Ya, gitu. amin. Yang bisa, misalnya Pak Zul tinggalnya di Padang. Betul. Itu bisa Pak Zul racik di Padang. Iya. Tanpa makanan itu rusak atau apa, tapi tetap masih bagus. Nanti kita packaging apa segala macam gitu. Tapi saya yakin Bang lama banget serius. Pak Zul coba. Iya. Kan orang di kampus juga penasaran waktu Iya. itu gitu kan. Ini bener nggak pakai penyedap sintetis dan sejenisnya? Ada penyedap tapi sudah kita ganti dengan yang alami itu aja sih. Itu dia, sebenarnya. ya. Jadi penggabungan gitu kan, akhirnya ketemu lah gitu kan resep sesungguhnya gitu. Iya. Orang biasanya kan dikasih mecin di dalam Betul. mangkok gitu kan. Tapi yang jualan ya terserah mereka masing-masing. Kalau saya sih jualan saya aja, nggak mungkin nyebutin punya orang gitu kan. Dan itu bagian dari strategi marketing Pak Zul gitu Betul, kan. ya. Karena di kampusnya sendiri itu kalau dalam marketing revolution istilahnya itu kalau Tung Desowaringin bilang TDW bilang itu sama dengan berburu di kebun binatang gitu. Berburu di kebun binatang. Jadi nggak cari hewannya lagi gitu. Apa yang mau kamu jual kan sudah ada orangnya. Iya gitu. benar ya. Tapi saya jadi ingat marketing langit ini kayak gini loh Bang Adit. Ketika Bang Adit mempelajari marketing konvensional, ternyata saya melihat sedang ada yang selalu melantunkan ayat-ayat suci ke atas langit. Karena ini loh sahabat, istri beliau ini adalah Korea nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya memarketing Bang Adit pindah haluan kayaknya uni lah. Iya. Selamat lah Bu Uni. Selamat ya Nia, luar biasa Bang Adit. Ya ini di cerita sedikit ya. Ambo merasa bahwa Allah sangat sayang Betul, sayang sama kita. Kenapa? Ketika itu kita masih gondrong-gondrong ya. Betul. Metal-metal, segala macam dengan celana robek segala Iya, macam. iya. Jadi ingat salah satu masjid di Kota Padang waktu itu saya masih orang sama kawan-kawan mau Iya, motor gitu kan. Orang ingat ada MTQ Iya, kan iya. sampai malam tuh. Iya. Deh, kayaknya punya induk bareh yang pandai mengaji wah. Kayaknya lasuha sama gitu lah gitu kan. Rupanya di ijabah Iya. sama Allah itu beberapa tahun kemudian. Padahal A, B dan C-nya sudah banyak, Iya, gitu. iya. Tapi nggak pernah jadi. Iya. Padahal kita udah kenal 2 tahun segala macam, tapi nggak ngah. Enggak ya betul ya. Tapi itu yang bilang Iya. jodoh rezeki mau Di itulah tangan Allah diatur. Subhanahu wa taala. Lah diatur gitu ya. Dan alhamdulillah kini lebar putra Bang. Alhamdulillah 2. Dua putra ya. Dua Semoga pegangan. jadi anak yang Amin, soleh. amin, Insyaallah. investasi dalam tanda petik bahwa ke depan ini memang cara berpikir wak tambah lama tambah Coba beda lah Bang. harus Bang, ada. saya mungkin ini mungkin Bang Adit ini kan banyak. Kayaknya nggak cukup dibuat satu sesi nih. Ini pembukaan dulu nih. Tapi terakhir Bang. Iya. Bang Adit kan orangnya orang media nih. 93 tadi ya. 93 dan saya tahu Bang Adit mewawancara banyak dulu itu TV. Berarti jaringan media Bang Adit banyak. Ke depan rencananya gimana nih Bang di tengah-tengah media seperti ini? Iya, kalau memang passion kita di media, ya kita tidak meninggalkan medianya. Ada rencana buat media Bang? Ya, ada sih, pastilah. Alhamdulillah. Cuman apa namanya beda oriented aja sih. Beda oriented Bang ya. Orientasinya beda. Apa orientasinya ke depan Bang? Yang jelas orientasinya ya bahas supaya sambal bermanfaat bagi banyak orang, gitu aja. Bermanfaat tuh banyak orang. Iya. Kalau kini mungkin dengan caranya Bang Adi sendiri kan. Betul. Kalau untuk menyampaikan kebaikan enggak harus tamat dari sekolah agama ya atau apa gitu kan. Jadi di masih duduk kini ya sudah bercerita tentang kebaikan lah. Mungkin saya enggak berani juga bilang dakwah ya, apa gitu kan. Cuma ya berbagi kebaikan. iya, kita berbagi aja. Ya walaupun mungkin hal yang ketek-ketek lah gitu yang setahu awak bisa gitu. Iya.
apa? Ya sudah, kita bagi pengalaman kita dengan adik-adik mahasiswa apa segala macam, kita sharing aja gitu kan. Ayo gitu, fight gitu. Jangan apa ya, jangan mental instan nih. Ayo buang semuanya, harus berproses gitu aja sih. Masya Allah, kita tunggu nih Bang media Bang Adit berikutnya, Insya Allah. Baik Bang Adit, kayaknya apa ya, dengan Bang Adit itu tidak terasa waktu nih berjalan. Dan dulu kami ada punya judul siaran di apa tuh di radio Bang ya, Tiga Tungku Sejarangan Bang ya. Iya. Itu seru sekali itu ya. Ya kayak gini lah, nggak terasa 2 jam 3 jam udah terasa waktu ya Bang ya. Ini mudah-mudahan kalau seandainya Pak Haidir Jumin ya mendengarkan, Iya, benar ya. atau apa Mainggi mendengarkan, saya dari kalangan muda, beliau satunya lagi dari kalangan adat, satu lagi dari kalangan agama. Kita memang pernah merasakan saat-saat jadi selebriti radio di Padang ya. Betul. Dan di saat itu saya di saat itu saya belum menjadi penyiar. Di saat itu saya menjadi favorit mendengarkan Tiga Tunggu Sejarah ini. Luar biasa nih Bang Adit. Alhamdulillah. Masya Allah Bang Adit, alhamdulillah kayaknya untuk tahap ini kita mengucapkan dulu, kita cukupkan dulu kayaknya nih Bang. Tapi sebelum kita cukupkan, mungkin Bang Adit punya pesan khusus atau apa ya, kata-kata Bahasa khusus. ininya itu, bahasa mentawainya itu closing Statement lah, closing statement katanya. Silakan Bang Adit. Saya cuma bilang ke kawan-kawan gitu kan, tidak, untuk ke depan ini jangan tunggu usia Anda itu 40 dulu baru mau berubah gitu. Jangan tunggu 40 dulu, oke. Walaupun saya merasakan sendiri gitu kan. Padahal kan sudah disebutin gitu kan. Salah satunya tuh anak muda yang apa, hatinya selalu terpaut ke masjid ya. Saya mungkin lebih arahnya ke sana ya, untuk ininya. Ayo gitu, buat sesuatu yang bermanfaat, yang berbagi buat segala macam gitu kan. Jangan pernah menyerah. Ini jiwa-jiwa fighting itu harus dibangun gitu kan. Masa baru 1 kali aja udah nyerah gitu kan. Gagal 1 kali, bangkit lagi. Orang yang apa itu, orang yang nggak pernah sukses ya nggak pernah mencoba gitu. Coba. Nggak apa-apa salah gitu, tapi karena mencoba. Ayo gitu. Kalau saya dulu kalau jadi marketing, sial yo gitu bahasanya. Maksudnya sial yo gitu, yang mau di ini target marketingnya gitu. Segitunya gitu kan. Siapa lagi karena itu punya target. Dan target itu endingnya kan sudah tahu gitu kan. Akhirat oriented. Masya Allah. Kalau dulu profit oriented, itu deh. Kalau akhirat oriented mah profit ikut. Insya Allah. Insya Allah dapat. Bang Adit luar biasa sekali. Terima kasih guru-guru luar biasa nih. Pakai part 1 part 2 kayaknya. Karena ini guru nih. Sebanyak ini narasumber yang ini agak gugup karena mewawancarai guru. Nanti kita simak juga bagaimana beliau mewawancarai para artis di Sumatera Barat dan tokoh-tokoh lainnya. Bang Adi, terima kasih sudah bersedia duduk di tempat yang sederhana ini Bang Adi. Biasanya ketemu Pak pejabat-pejabat tinggi aja sama artis ya. Kita itu dulu. Ya, hari ini apa lagi? Bang Adit, kita tutup dulu, semoga berkah Bang Adit. Terima kasih Terima kasih sahabat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.